Kali ini kita akan membahas tentang bahaya VPN. Kamu pernah nggak sih install aplikasi seperti ini? Atau ini? Atau yang ini? Atau sejenis lainnya? Nah, itulah aplikasi VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah cara untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan tertentu dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data secara pribadi. VPN sejatinya menawarkan pelayanan dan manfaat yang diperlukan oleh sebagian orang. Akan tetapi, banyak kasus yang merugikan bagi pengguna VPN. Contohnya, mencuri bandwidth dan menjual kepada pihak ketiga. Contoh yang terkenal adalah Hola VPN. Dalam kebijaksanaannya, Hola VPN mengaku akan mengambil data bandwidth penggunanya dan membagikan ke pihak ketiga. Nah, selain kasus tersebut, masih banyak bahaya lain dari penggunaan VPN yang akan kita bahas pada kali ini. Nomor 1. Penjualan data. Kamu pernah nggak sih mendapatkan SMS, undian berhadiah, ataupun uang dari nomor yang tidak kamu kenal? Nah, menurut kamu, dari manakah mereka mempunyai nomor ponselmu? Yaps, jawabannya adalah karena identitas kamu sudah dicuri dan salah satunya adalah dari data VPN. Pencurian data bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia internet. VPN yang kita gunakan bukannya memberi layanan koneksi yang aman dan menguntungkan, malah justru mencuri data kita. Hal ini bisa terjadi karena setiap kita terhubung dengan server dari penyedia VPN, maka secara tidak langsung mereka bisa membaca semua situs yang pernah kita kunjungi dan mencurinya. Selain riwayat pencarian, data pribadi kita di smartphone juga dapat diketahui dan dicuri. Nah, data-data itulah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk dijual, dibajak, ataupun digunakan kegiatan penipuan dan kejahatan lainnya. Nomor 2. Penggunaan identitas user sebagai network endpoint. Selain pencurian dan penjualan data, risiko yang akan kamu dapatkan adalah kemungkinan penyedia layanan VPN tersebut akan menggunakan komputer Anda atau IP address Anda sebagai network endpoint. Apa itu network endpoint? Network endpoint itu digunakan mereka untuk meningkatkan bandwidth layanan VPN milik mereka, atau bisa juga mengalihkannya untuk meningkatkan kecepatan internet pelanggan lainnya, yaitu pelanggan yang mereka anggap lebih memberikan keuntungan bagi mereka. Poin ketiga, penyebaran malware. Dalam dunia internet, ada istilah yang namanya malvertising, yaitu suatu proses penyaluran malware ke perangkat komputer maupun smartphone yang menggunakan VPN. Malware sendiri adalah suatu program yang dirancang untuk tujuan merusak dengan cara menyusup ke sistem komputer atau ponsel kita. Malware bisa meliputi virus, worm, trojan, spyware, ataupun software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna. Nah, saat kita berselancar di internet menggunakan VPN, secara tidak sadar kamu telah memberikan jalan virus ataupun malware masuk ke perangkat melalui iklan. Kejahatan lainnya yang dapat terjadi adalah seperti meminta imbalan untuk mengembalikan perangkat kita pulih kembali. Nomor 4. Serangan man in the middle. Selain masalah penjualan data dan network endpoint, VPN juga berpotensi melancarkan serangan man in the middle. Nah, apa sih man in the middle itu? Man in the middle adalah suatu serangan terhadap sistem komputer yang saling berkomunikasi satu sama lain. Sementara si penyerang berada di tengah-tengah jalur komunikasi tersebut untuk membaca, membajak, dan mencuri data kita ataupun menyisipkan malware. Contohnya nih, si A akan mengirimkan data ke si B. Maka si penyerang bisa mendapatkan data tersebut dalam perjalanan antara A menuju B karena si penyerang itu berada di antara A dan B. Yang lebih parahnya lagi, data tersebut dapat dimodifikasi dalam proses perjalanan tersebut dengan tujuan mengelabui pengguna akhir atau si B tersebut untuk membocorkan informasi sensitif seperti data login Anda. Nah, setelah pengguna tertipu oleh umpan, maka data dikumpulkan dari pengguna dan data asli kemudian diteruskan ke tujuan tanpa diubah. Nomor 5. Kebocoran data dan alamat IP. Risiko lainnya dari penggunaan VPN gratis adalah bocornya data dan IP Anda ke publik. VPN yang baik seharusnya mengamankan dan melakukan enskripsi data trafik
antara perangkat dengan server VPN. Namun, banyak layanan VPN ditemukan membocorkan data pengguna. Nah, kebocoran ini berasal dari IP address dan DNS. Menurut penelitian SCIRO menemukan bahwasanya 84% VPN gratis membuka IP versi 6 pengguna secara global. Selain itu, 60% VPN gratis membocorkan permintaan DNS. Hal ini mengakibatkan histori dan lokasi browser pengguna terbuka. Nomor 6. Bikin perangkat kamu lemot. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa perangkat ponsel ataupun komputer kamu lemot? Nah, bisa jadi hal itu karena VPN. Kamu perlu tahu, keamanan jaringan VPN itu tergolong kurang baik. Oleh sebab itu, perangkat komputer atau smartphone kamu akan mudah disusupi dengan aplikasi dan program yang aneh-aneh seperti virus dan malware, yang menyebabkan kinerja smartphone ataupun laptop kamu akan menjadi lemot. Pengguna VPN juga artinya menambah jalur lalu lintas internet baru untuk mengakses situs. Semakin banyak jalur lalu lintas baru, maka semakin lambat juga koneksi kamu untuk mengakses internet atau situs yang ingin dituju. Nomor 7. Menjual bandwidth. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data perangkat kalian dihitung dalam bit per second atau bps antara server dan klien dalam waktu tertentu. Nah, salah satu fungsi bandwidth adalah untuk menghitung transaksi data. Sejumlah bisnis ilegal menggunakan aplikasi VPN gratis untuk mencuri bandwidth dan dijual kepada pihak ketiga. Nah, itulah 7 bahaya yang mungkin akan kamu peroleh jika menggunakan VPN gratis. Tapi, bagi kamu yang masih mau menggunakan VPN, maka gunakanlah VPN berbayar. Karena VPN berbayar biasanya nggak perlu khawatir akan risiko ini. Karena VPN berbayar umumnya memiliki aturan yang ketat dan jaminan. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa share dan subscribe video ini jika info ini bermanfaat. Dan silakan dislike jika tidak suka. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan kalian dan see you.